Selamat malam bagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sektor lewat video yang kami tampilkan sebagai khotbah. Meski beberapa minggu terakhir ini karena sesuatu hal tidak kami tampilkan. Mudah-mudahan dan harapan kami jemaat yang terkasih mengikuti khotbah ini dengan sungguh-sungguh di tempat kita masing-masing. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, ucapan syukur terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk menikmati karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ajari kami Tuhan untuk menghitung berkat, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan itu juga yang menjadi kesaksian kami kepada dunia sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah sektor ini, biarlah kasih Tuhan menyertai kami, khususnya saat kami mendengarkan sabda-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang berkuasa dalam setiap kami yang mendengarkannya, supaya firman itu mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik di tengah-tengah perjalanan menuju hari esok. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah kita, saudara-saudara, pada ibadah sektor malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pada tahun 1933, Adolf Hitler menjadi penguasa dunia yang benar-benar haus akan kuasa. Dia tidak puas hanya menguasai Jerman, lalu melakukan ekspansi perluasan kekuasaan ke negara-negara tetangganya seperti Polandia, Prancis, Belgia, Inggris, dan lain-lain diserang dengan maksud untuk menguasai. Karena itu bergabunglah tentara dari negara-negara yang diserang itu menjadi tentara sekutu melawan Hitler. Khusus untuk mempertahankan Prancis, tentara sekutu gagal. Bahkan mereka terdesak kepada satu sudut
yang dekat dengan selat Channel, selat yang memisahkan Inggris dengan Prancis. Dari segi perimbangan kekuatan, pastilah hanya beberapa hari saja tentara sekutu itu akan hancur dihantam pasukan Hitler yang fanatik itu. Secara manusiawi diperkirakan bahwa tentara sekutu yang terperangkap itu tidak akan selamat lagi. Tetapi di lain pihak, George III, Raja Inggris yang menyadari keadaan ini, menyerukan kepada seluruh rakyat Inggris untuk mengadakan doa syafaat demi tentara sekutu yang terperangkap itu. Maka jutaan orang Kristen berdoa syafaat dengan sungguh-sungguh untuk tentara yang terancam maut itu. Tidak berapa lama, tanpa diduga angin topan melanda tentara Jerman, maka doa telah mengubah sejarah. Karena topan itu mereka tidak berani melaksanakan serangan udara kepada tentara sekutu. Lalu kemudian hujan pun turun lebat, melumpuhkan tank-tank Jerman yang terjebak di lumpur. Serangan darat pun gagal dilaksanakan. Sementara itu di daerah sekutu keadaan terang benderang. Lalu dari daratan Inggris dikirimkanlah perahu-perahu kecil untuk mengevakuasi tentara sekutu yang terjebak itu. Lalu di selat Channel itu turun kabut tebal seolah seperti dinding yang membatasi tentara Hitler dengan tentara sekutu. Maka dalam waktu beberapa jam saja, seluruh tentara sekutu yang berjumlah kira-kira 330.000 jiwa dapat diselamatkan. Ketika para tentara itu selamat, maka mereka pun mengadakan dua berantai membentuk lingkaran berkelompok-kelompok untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Doa itu telah mengubah sejarah. Para ahli mengatakan bahwa Yohanes pasal 17 ini adalah doa syafaat Yesus kepada dirinya sendiri, kepada murid-muridnya, dan kepada jahat, bahkan untuk mereka yang akan percaya di kemudian hari. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus dengan sempurna telah melaksanakan karya penyelamatan manusia di dunia ini. Khusus kepada murid-muridnya, Yesus berkata mereka telah menerima firman Tuhan, telah mengimaninya, sehingga mereka tidak lagi berasal dari dunia ini, sama seperti Yesus yang tidak berasal dari dunia ini. Tetapi ia datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah lah yang menyebabkan Yesus harus datang di dunia supaya orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh keselamatan. Apa yang telah menjadi milik Yesus adalah milik Allah juga. Itu sebabnya Yesus berkata, harus ada yang memelihara muridnya saat ia akan naik ke surga. Maka Yesus menyerahkan murid-muridnya kepada Tuhan Allah yang menjadi gembala atas mereka, agar mereka tetap satu di dalam jemaat, seperti Yesus yang satu dengan Tuhan Allah. Perwujudan penyertaan Tuhan ini atas murid-murid Yesus, yakni dengan kehadiran Roh Kudus dari Allah. Ketika firman Tuhan sampai kepada murid dan mereka memeliharanya dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan dibenci oleh dunia ini. Tetapi Yesus tidak meminta murid diambil dari dunia ini, melainkan penyertaan, pendampingan, dan pemeliharaan Allah. Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dari pengajaran ini, saudara-saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa gereja bukan berasal dari dunia ini lagi, walaupun gereja masih berada di dunia ini. Itulah arti sesungguhnya dari gereja. Eklesia atau gereja dipanggil dari dunia kegelapan, masuk kepada dunia terang di mana Yesus Kristus menjadi Raja, dan kemudian diutus kembali kepada dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Keselamatan telah ada dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya dan beriman akan diselamatkan. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa hal-hal yang akan dihadapi para murid dan gereja-gereja di dunia ini, maka Yesus dengan sungguh-sungguh menyerahkan para murid kepada Allah untuk dikuduskan dan dipelihara dari segala hal kejahatan dunia. Murid Yesus adalah gambaran dari gereja masa kini yang berada di antara kejahatan-kejahatan dunia yang bukan hanya sekedar menghambat, tapi bahkan mungkin mengancam jiwa daripada orang-orang beriman. Namun demikian, saudara-saudara, Yesus telah mendoakan seluruh umat yang percaya kepada Allah
supaya Tuhan memelihara semua percaya sepanjang masa di tengah-tengah dunia ini. Itu jugalah yang dijanjikan Tuhan Yesus pada Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kita semua bahwa gereja di dunia ini mungkin ada yang membenci. Oleh karena walaupun berada di dunia ini, tapi gereja bukan berasal dari dunia ini. Tergambarlah dalam nas ini tentang ketritunggalan Tuhan kita, Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan hal yang terpenting kita renungkan adalah bila persoalan di gereja datang dari luar gereja, tentu kita dapat melawannya dengan menggalang kebersamaan. Tetapi bila mana persoalan itu justru timbul dari tubuh gereja itu sendiri, maka perpecahan sulit dibendung dan gereja pun akan gagal melaksanakan kesaksiannya, gagal melaksanakan misinya di dunia ini. Sebab perpecahan itu pastilah akan menghambat perjalanan gereja sesuai dengan kehendak Allah. Perpecahan tubuh gereja adalah tanda kegagalan gereja melaksanakan fungsinya di dunia ini. Oleh karena itulah, khotbah malam hari ini yang menampilkan doa syafaat Tuhan Yesus kepada gereja, mendoakan murid-muridnya, ini harus kita imani bahwa doa syafaat Yesus itu juga berlaku kepada kita. Tuhan telah memelihara kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Karena itu, sambutlah kehadiran Roh Kudus tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, supaya dengan demikian kita bisa mengalahkan dunia ini. Walau di sana sini banyak tantangan, rintangan, bahkan ancaman pun. Tapi Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Doa syafaat Yesus Kristus kami imani jugalah mendoakan kami bahwa Engkau Bapa kami di surga akan memelihara kami sepanjang masa. Jauhkan kami Tuhan dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini, supaya misi kerajaan Allah lewat kehidupan bergereja di dunia dapat berlangsung dengan baik. Dan kami ini boleh Tuhan pakai sebagai alat-alat-Mu, sebagai saksi-saksi iman atas kebenaran kerajaan-Mu yang telah ada di dunia ini. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu semuanya. Kami rindukan persekutuan dengan-Mu Tuhan, supaya kami semakin kokoh, semakin kuat beriman kepada-Mu. Walaupun apa yang terjadi, kami tidak akan pernah murtad dari Tuhan. Bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu yang luar biasa. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu seluruhnya, anak-anak sampai dengan orang tua, di mana saja pun kami berada. Kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.